pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke. Tadi pagi udah pada berdoa belum? Apa Pak? Berdoa. Belum. Oh belum. Nah, saya minta satu pimpin doa. Siapa yang mau? Saya Pak. Ya, silakan, Esther. Baik teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa. Kepada malam kerajaan surga, mengucapkan kepada Tuhan, dan akan mengumpulkan kami dalam dalam Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan belajar. Berkati Pak Krista Tuhan yang akan mengajari kami. Biarlah Tuhan Yesus selalu menuntut usia. Dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Esther. Ya Pak. Kita absen dulu ya. Ya Pak. Siapa yang nggak masuk di ini kelas kita? Dari yang sama. Alessandro. Banyak juga ya. Ya. Gimana ini? Jadi saya absen dulu ya. Ya Pak. Itu mereka izin atau apa tanpa keterangan? Kalau Yayan sakit, kalau Alessandro dia lagi jenguk saudaranya Pak. Oh. Baik, saya absen dulu. Boni, Hadir Pak. Yesti, Hadir Pak. Karini, Hadir Pak. Fani, Hadir Pak. Eva, Hadir Pak. Senani, Hadir Pak. Ratna, Hadir Pak. Esther, Hadir Pak. Reno, Hadir Pak. Oke, baik. Itu Bapak ingin menunjukkan sesuatu. Tahu nggak Bapak bawa apa ini? Tidak Pak. Jantung Pak. Apa ini yuk? Jantung. Jantung, benar. Bagus ya. Nah, kalian tahu nggak fungsi jantung di tubuh kita ini apa? Pompa darah. Tuh, bagus. Jadi jantung darah tubuh. Tanpa jantung, darah tidak bisa Hidup. Kenapa? tidak bisa mengalir, ya, tidak bisa mengalir di tubuh kita dan tidak akan mendapatkan oksigen Iya. serta nutrisi. Nah, jadi di sini Bapak akan menjelaskan bagian-bagiannya. Sebelum itu, kalian pernah merasakan jantung kalian berdetak lebih cepat nggak? Pernah Pak. Pas kamu Lari Pak. Olahraga Pak. Terus ketemu cowok yang ganteng yang Iya. saya suka gitu Pak. lihat ini ya, sangat menantang ya hidup kalian, makanya berdetak setiap saat. Oke. Nah, sini Bapak akan menjelaskan bagian-bagiannya. Ada yang tahu nanti ini bagian apa nggak di sebelah yang Bapak pegang ini? Enggak tahu Pak. Oke, Bapak akan jelaskan. Yang ini adalah bagian serambi kanan jantung. Nggak kelihatan Pak. Iya. Bagian serambi kanan jantung kelihatan nggak? Kelihatan Iya. Pak. Kelihatan. Iya kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Jadi yang sini sebelah Ambil kiri. serambi kiri bagian jantung. Ada yang tahu nggak aliran darah mengalir ke jantung serambi bagian mana yang lebih dahulu? Ada yang tahu? Sambil kiri. Salah. Jadi darah mengalir di bagian serambi kanan. Oh kanan. Saya kira kiri Pak. Serambi kanan, terus dia masuk melalui vena cava. Mungkin nggak ada ya tutupnya. Jadi bagian vena cavanya ada seperti ini. Kelihatan nggak? Oh iya Pak. Iya Pak. Kelihatan Pak. Kalau yang ini dia bagian untuk menyebar atau membagi oksigen ke dalam tubuh kita. Yang bagian atas ini. Jadi ini bukan untuk mengalirkan darah ke dalam jantung. Jadi dia ada jalurnya masing-masing. Nah, jantung yang darah yang masuk ke bagian
bagian vena cava sebelah kanan itu masuk melalui sini sebenarnya, melalui sini nomor 1 masuk, terus darah mengalir dan kelihatan nggak Bapak menunjuk ini? Kelihatan. Nah, darah mengalir dan masuk di sini, terus dia mengeluarkan atau membuang darah bagian kotor, darah kotor lah. Terus bagian serambi kiri atau atrium kiri dia mengalir seperti sama sebaliknya seperti bagian kanan. Oke. Kalian tahu nggak bagian yang paling tebal di jantung bagian mana? Otot jantung, Mas. Kalian tahu nggak? Nah, otot jantungnya itu bagian paling yang bawah ini ya. Bagian area yang di sini. Jadi otot jantung ini memompa setiap 100 kali per hari. Jadi dia memompa jantung kita setiap saat manapun kita berada. Jadi jantung ini yang membuat kita tetap terus beraktivitas maupun bekerja maupun belajar atau manapun. Ada yang belum paham dengan penjelasan Bapak tadi sebelumnya? Sudah Pak. Sudah paham, Pak. Atau ada yang ditanyakan? Gak ada yang mau ditanyakan? Kalau keseluruhannya itu apa Pak? Kali kan dibelah pada sampai kanan. Kalau keseluruhannya itu apa Pak? Seluruh ini. Ya. Nah ini sebenarnya dia ini untuk mengetahui alur peredaran darah mengalir untuk membentuk oksigen. Iya Pak. Oke. Saya minta satu orang Esti. Bapak tanya bagian mana yang tadi Bapak jelaskan samping kanan untuk peredaran. Kalau bagian sini untuk peredaran darah di samping kanan, samping kiri sebenarnya. Ini samping kiri, ini samping kanan. Ya, Jadi ini tempat yang salah Esti. Jadi dia masuk di bagian samping kanan terlebih dahulu, terus dia mengitari bagian di sini, ya. Nah, dia terus membentuk karbon dioksida atau oksigen. Jelas? Oke. Kemudian kita lihat lagi. Jelas Pak. Oke. Bapak ingin membuat 2 kelompok. Nanti dibagi kelompoknya. Sudah Pak. Oke, di sini ada LDS-nya, nanti Bapak bagikan 2 kelompok ya, dikerjakan. Di sini ada 3 soal. Yang manakah nanti yang pertama tuliskan nama bagian jantung sesuai nama berikut ya. Ya. Maaf. Jatuh.
Nah di sini ada LS, nanti kalian buat kelompok kerjakan dengan waktu 5 menit. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Habis ini kalian belajar apa? Belum Pak. Gak pulang? Iya. Oh. Kalian biasa pulang langsung nongkrong atau? Nongkrong dong Pak. Ya kan pulang Pak. Saya mau ketemu cowoknya Pak. Oh, Iya, Pak. nggak ada cowok ya? Kan tadi kan jam kerja udah selesai. Ya Pak. Wah, kalau kayak gini ya kamu ya, jatuh juga kamu buat. Iya. Itu cowok kamu yang ngejar atau kamu yang ngejar ya? Esther Pak. Dia cek di Facebook Pak. Ini perkenalkan saya dulu Bapak tahu ini. Ada teman saya Pak. Siapa? Depan saya. Tapi dia masih kecil loh Pak. Iya. Ini Bapak sama Pak. Masih SMA Pak. Oh, Iya Pak. ya udah kerjain belum? Dan kesulitan nggak Lana? Enggak Pak. Oh. SD ada kesulitan nggak? Paham ya? Oke, waktu tersisa 4 menit.
Ada yang sudah? Belum Pak, bentar lagi. Kalau yang sudah langsung maju ya. Waktu habis. Sudah. Sebentar lagi ya Pak, 1 menit lagi. Oke. Oke Pak. Oke. Silakan maju. Kami dari kelompok 1, ketua kelompoknya ada Eka, anggotanya Cendani Esther Ratna. Tuliskan nama bagian jantung sesuai nomor berikut. Nomor 1 itu ada arteri, 2 vena cava, 3 serabik kiri, 4 serabik kanan, 5 vena pulmonalis, 6 katup tricuspid, bilik kiri dan 8 bilik kanan. 2. Apa perbedaan fungsi antara bilik kanan dan bilik kiri? Kanan itu memompa darah yang mengirimkan oksigen atau dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Sedangkan bilik kiri itu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, di mana dinding otot kiri lebih tebal dan kuat dibandingkan bilik kanan. Mengapa dinding bilik kiri lebih tebal dibanding bilik kanan? Karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bagus ya. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok 2 mendiskusikan diskusi kami atas kelompok kami ada kali ini saya dan Fani. Nah, bagian identifikasi bagian jantung yang pertama itu vena cava, terus yang kedua vena pulmonal, yang ketiga atrium kanan, yang keempat atrium kiri, terus yang kelima itu katup kanan, yang keenam katup kiri, terus yang ketujuh ventrikel kanan dan kedelapan ventrikel kiri. Nah, perbedaan fungsi antara bilik kanan dan kiri, kalau yang kanan memang pada kotor, terus yang kiri memang pada bersih. Mengapa dinding bilik kiri harus tetap tebal, lebih tebal dibandingkan bilik kanan? Karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Oke. Terima kasih ya. Sip. Oke. Jadi begitu. Dua kelompok sudah mempresentasikan. Oke. Dalam pembelajaran hari ini Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita. Jantung adalah organ penting yang bekerja tanpa henti untuk menjaga kita tetap hidup dan mengalir darah ke seluruh tubuh. Ada yang mau ditambahkan nggak dengan pembelajaran hari ini? Oke. Baik, sekian pembelajaran hari ini saya tutup. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya lanjut belajar lagi ya di sini. Iya Pak. Oke. Tadi Iya Pak.
pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa aja? Enrico, Aisyah, Yayan. Kemana mereka? Oke, yang sakit terima kasih ya yang tidak hadir. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, tolong salah satu di antara kalian berdoa ya. Ayo, saya. Ayo ya, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu berdoa. Ya Tuhan, kami minta bersyukur Tuhan kepada Tuhan atas firman Tuhan, haleluya, dan Tuhan dalam setiap Tuhan. Tuhan sebagaimana kami mulai pembelajaran kami, berkati Tuhan dengan Tuhan yang akan menyampaikan kami pada hari ini, supaya kami bisa memahami agama. Ini doa kami Tuhan, kami selama sudah mati, haleluya, amin. Terima kasih ya Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ini, Ibu mau tanya. Di sini ada gambar lemari dan baju-bajunya. Biasanya kalian menyusunkan pakaian seperti apa? Apakah seperti menyusunnya dengan baju khusus baju, celana atau dengan yang sangat seragam? Random Bu, Jangan Bu. Ada yang lain kita baca-bacanya? Ada Bu. Ya. Nah, ternyata kenapa sih kita perlu mengelompokkan pakaian seperti itu? biar rapi. Biar rapi, betul. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah ada membuat pengelompokan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Ada gambar apa coba? Kucing. Ya betul. Sekarang menurut kalian apa sih perbedaan di antara kucing dan singa ini? Makanya Ya betul. Terus apa lagi? Apa Yesti? Habitatnya. Ya habitatnya betul. Nah kalau makhluk hidup ini jumlahnya banyak. Bagaimana sih para ilmuwan untuk berusaha mengelompokkannya? Siapa yang bisa tahu? berdasarkan taksonominya. Ya betul Eva. Bukan ada untuk Eva. Nah di sini ada pengertian dan klasifikasi makhluk hidup. Di mana klasifikasi makhluk hidup ini adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut seperti yang saya katakan tadi taksonomi, yang dimana tujuan klasifikasinya ada tiga. Yang pertama itu mempermudah mempelajari makhluk hidup, yang kedua mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, dan yang ketiga itu menyusun makhluk hidup secara sistematis. Nah, yang kedua ini dasar-dasar klasifikasi. Ibu minta salah satu dari kenal tadi Esther. Coba dibaca salah satu slide yang ada di saya. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan yang pertama ciri morfologi, bentuk tubuh, contoh sayap, kaki. Terus yang kedua ciri anatomi yaitu struktur dalam tubuh. Terus yang ketiga ciri fisiologis yaitu fungsi organ. Terus yang keempat itu ada genetika yaitu DNA. Ya, terima kasih Esther. Ya. Terus yang di sini ada contoh sederhana klasifikasi. Yang dimana contoh yang seperti tadi ada kucing dan singa yang dimana memiliki persamaan. Yang pertama ada berbulu, yang kedua menyusui atau mamalia, yang ketiga ada pemakan daging. Nah, maka keduanya termasuk kelompok yang sama yaitu keluarga Felidae. Nah, di sini pentingnya klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama itu memudahkan mengenai makhluk hidup. Nah, di sini makhluk hidup itu kan banyak nih. Jadi dengan klasifikasi itu kita tidak perlu menghafal satu persatu, tapi kita sudah mempelajarinya. Yang kedua itu ada mengetahui hubungan kekerabatan, di mana itu klasifikasi membantu kita mengetahui hubungan antara makhluk hidup seperti kucing dan singa yang tadi memiliki kesamaan tapi berbeda.
Terus yang ketiga ini memudahkan komunikasi ilmiah yang dimana setiap makhluk hidup memiliki ilmiah yang berbeda dan di seluruh dunia ini. Terus ilmu taksonomi ini juga menghindari kesalahan dan penyebutan namanya. Seperti ada nama lokal dan nama ilmiahnya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Tapi sebelum itu ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, Fani. Bu kalau hewannya mirip ya singa sama atau contohnya serangga itu satu spesies. Itu karena kita harus dilihat dari ciri-cirinya, kadang juga terlihat dari kita tidak mirip tapi sebenarnya itu berbeda. Ada yang bertanya lagi? Saya Bu, Ya, Yesti. kenapa makhluk hidup yang diklasifikasikan? Ya, bagus sekali pertanyaan Yesti. Jadi karena makhluk hidup itu kan jumlahnya banyak nih. Jadi dengan klasifikasi ini kita bisa mengenali, memberikan dan mempelajarinya. Oke, di sini Ibu akan membagikan diskusi lembar diskusi untuk kalian dibagi kelompoknya ya. Ya Bu, ya Bu. Ayo dikerjakan ya. Silakan diskusikan bersama kelompok ya. Ya Bu. Ada yang sudah diskusi? Ada Bu. Sudah selesai? Belum. Ya, tunggu 10 menit lagi ya.
Sudah? Tunggu. Sudah Bu. Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya? 2 Bu. Oh ya, kelompok 2 ya, silakan lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 2 yang beranggota kelompok itu adalah Roni, saya sendiri, Chandani, Elva, dan Ratna. Nah, di sini pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Jelaskan dengan kata-kata sendiri. Nah, di sini klasifikasi makhluk hidup adalah cara dia mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang pada dirinya. Terus yang kedua, mengapa klasifikasi sangat penting dalam ilmu biologi dan alasannya? Karena klasifikasi sangat penting dalam ilmu biologi, yaitu dapat membantu para ilmuwan untuk mempelajari makhluk hidup dengan lebih teratur. Terus yang ketiga, diskusikan bersama kelompokmu apa yang akan terjadi jika makhluk hidup tidak diklasifikasikan. Karena jika makhluk hidup tidak diklasifikasikan, akan terjadi kebingungan dan kita tidak bisa mengenali atau membedakan makhluk hidup tersebut. Ya, terima kasih Esther. Bagus sekali. Ya, selanjutnya. Oke, saya akan presentasikan hasil kelompok kami, saya dan kami dari kelompok pertama. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Jelaskan dengan kata-kata sendiri. Jadi klasifikasi hidup itu mengelompokkan organisme berdasarkan persamaan ciri seperti anatomi, morfologi, dan juga fisiologi untuk mempermudah kita untuk membedakannya. Terus yang kedua, mengapa klasifikasi sangat penting bagi ilmu biologi? Karena yang pertama itu menyederhanakan objek studi yang beragam, terus mudah mengidentifikasikan, terus mudah mengenali hubungan kekerabatan. Yang ketiga, diskusikan bersama kelompok apa yang terjadi jika makhluk hidup tidak diklasifikasikan. Yang pertama itu sulit membedakan jenis-jenis makhluk hidup, terus sulit mengenali dan mempelajari spesies. Ya, terima kasih Esti. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa klasifikasi itu penting untuk mempermudah kita mengenali, mempelajari, dan memahami hubungan antara makhluk hidup. Nah, jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari untuk hari ini? Ayo siapa? Saya Bu Elva. Oke, kesimpulan dari materi kita pada hari ini itu bahwa klasifikasi makhluk hidup itu merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan cirinya. Dan itu untuk mempermudah kita untuk mengenali dan mempelajarinya seperti dari taksonomi kucing maupun taksonomi singa. Ya, bagus sekali. Terima kasih Elva. Nah, jadi baik. Jadi hari ini kita belajar bahwa klasifikasi proses pengumpulan berdasarkan ciri-cirinya yang sangat penting dalam kehidupan mempelajari biologi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih lanjut tentang cara pengelompokan yang makhluk hidup. Sekarang tadi kita sudah buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang menutup dengan doa? Ayo Yusfi. Sebelum kita mengakhiri kita lanjut berdoa. Terima kasih teman-teman untuk tadi kami telah selesai belajar karena kami belum mari kita mendekati kami dalam masalah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesti. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar ya. Ya, Bu. Terima kasih. Pagi semuanya. Oke, sebelum
sebelum memulai pelajaran, Bapak mau tanya dulu. Kalian hadir semua tahu bagaimana? Ada yang hadir Pak. Oke, jadi siapa aja yang nggak hadir? Alessandro, Wilda, Hendriko, Yayan. Oke. Nah. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin kalian memperhatikan gambar di depan. Nah, ini gambar di depan gambar apa? Ikan. Kalian pasti semuanya udah pernah makan daging ikan ya? Udah. Nah, kalian tahu nggak daging ikan yang kalian makan itu apa? Daging. Selain daging ada? Proteinnya apa? Duri. Oke, jadi daging ikan itu termasuk dalam salah satu jaringan otot. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah pengertian dan jenis jaringan hewan. Tapi sebelum memulai menjelaskan materi di depan, saya ingin kalian menyimak video yang akan Bapak tampilkan dan Bapak tekankan, tolong perhatikan gambarnya karena nanti akan saya beri tugas. Kamu tentu tahu jika makhluk hidup multiseluler memiliki sekumpulan sel yang sejenis dan juga memiliki fungsi yang sama disebut dengan jaringan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang jaringan yang terdapat pada hewan dan manusia. Jaringan penyusun tubuh pada manusia dan hewan terdiri dari jaringan endothelium, jaringan gas, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Oke, apa aja tadi keempat jaringan yang akan kita simak? Otot, syaraf, dan Oke, sekarang lanjut disimak videonya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jaringan penutup permukaan tubuh baik bagian dalam maupun bagian luar, yaitu jaringan endothelium. Karena letak permukaan, sehingga jaringan endothelium berfungsi sebagai pelindung. Selain itu, endothelium juga memiliki fungsi yang lain, salah satunya sebagai alat sekresi. Misalnya, kelenjar udara yang menghasilkan enzim. Fungsi lain jaringan ini terkait dengan proses filtrasi pada ginjal dalam proses pembentukan urin. Jaringan endothelium juga berfungsi sebagai salah satu alat ekskresi, misalnya pada permukaan urin. Usus halus juga tersusun oleh jaringan endothelium, sehingga jaringan ini juga berperan dalam proses absorpsi. Berikutnya ada jaringan ikat atau jaringan penyambung yang berfungsi menghubungkan dengan jaringan atau organ lainnya. Beberapa jenis jaringan ikat di antaranya ada jaringan lemak atau
sudah memperhatikan video yang Bapak tayangkan. Sekarang Bapak akan mulai membahas lebih dalam. Jadi pada pembelajaran saat ini Bapak harap kalian dapat memahami pengertian jaringan hewan dan mengidentifikasi jenis-jenis jaringan tersebut. Yang pertama, pengertian jaringan. Pengertian jaringan adalah kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ini bekerja sama menjalankan fungsi tertentu. Contoh, seperti yang ada di gambar pertama yang kita perhatikan. Ini jaringan ini adalah sekumpulan sel otot yang berkumpul hingga membentuk jaringan otot. Lalu, ikatan organisasi kehidupan, ini hal dasar yang harus kalian pelajari atau kalian hafalkan, yaitu ada sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organ, dan membentuk organisme. Lalu ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melindungi tubuh dari sinar matahari dan kuman dan lain-lain. Contoh, salah satu contohnya itu ada yang bisa kalian lihat dengan mata, itu ada kulit. Ini melindungi tubuh kita dari sinar matahari dan kuman. Lalu berikutnya jaringan lalu berikutnya itu ada jaringan ikat. Seperti namanya, jaringan ikat adalah jaringan yang mengikat dan menghubungkan berbagai jaringan. Salah satu contohnya adalah ligamen, yang dimana merupakan penghubung antar tulang. Kalian saat makan ayam pasti saat memisahkan kedua tulangnya itu lumayan susah kan? Itu karena terhubung oleh ligamen. Jadi yang menghubungkan tulang-tulang tersebut adalah ligamen. Lalu ada jaringan otot. Jaringan kumpulan sel khusus yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi, memendek, dan relaksasi, memanjang. Jadi otot adalah mesin yang menarik tulang kita agar bisa bergerak. Contohnya saat kita mengangkat tangan atau seperti ini, itu digerakkan oleh jaringan otot. Jadi misal pun hanya tulang saja, itu tidak akan bergerak tanpa jaringan otot. Nah, selanjutnya jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan sistem komunikasi tubuh. Ini yang membuat kita merasa sakit saat tertusuk oleh jarum, atau bahkan merasa panas saat kita memegang gelas kopi. Jadi jaringan saraf itu adalah sistem komunikasi yang menyampaikan apa yang diterima tubuh kita kepada otak. Terima kasih. Ini cukup materi yang Bapak sampaikan. Sekarang Bapak minta kalian membagi dan mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Di kelompok 1, di kelompok 2. Waktunya itu 5 menit dimulai dari sekarang. Ada yang mau ditanya soal tugasnya? Mungkin tidak jelas atau ya. Apakah jelas ya, Siti? Benar? Jelas, Pak.
Ya Pak, rambutnya bagus. Sampo apa Pak? Stick Pak. Bapak satunya. Waktunya 2 menit lagi. Satu menit lagi. Sudah Pak. Oke, tunggu temennya ya. Sudah Pak. Oke, sudah. Sekarang kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan? Oke, kelompok 1. Kami dari atas nama Pani dan Desi, kami akan diskusi kami. Yang pertama, tentukan jenis jaringan paragaman di atas. Yang A itu ada jaringan besar, yang B jaringan epithel, yang C jaringan otot, dan D itu jaringan saraf. Nah, apa fungsi umum dari keempat jenis jaringan di gambar? Nah, yang pertama, jaringan ikat itu untuk mengikat dan menghubungkan berbagai jenis jaringan. Yang kedua, jaringan epithel melindungi tubuh dari sinar matahari. Terus saraf sebagai sistem komunikasi tubuh. Jaringan otot itu fungsinya untuk sebagai sistem komunikasi tubuh. Kesimpulan yang berikut, tuliskan kesimpulan kelompok. Tubuh hewan tersusun atas 4 jaringan dengan karakteristik yang berbeda. Nah, jaringan ikat untuk menyokong tubuh, jaringan epithel untuk melindungi, otot untuk memungkinkan pergerakan, dan saraf untuk koordinasi tubuh melalui. Oke, bagus sekali. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 adalah jaringan Esther. Nah, tentukan jenis jaringan dari gambar di atas. Yang A itu jaringan ikat, yang B jaringan epithel, C jaringan otot, dan D jaringan saraf.
Nomor 2, apa fungsi umum dari keempat jenis jaringan di gambar? Kalau jaringan ikat itu mengikat, menyokong, dan melindungi jaringan. Jaringan epitel itu melapisi dan melindungi permukaan tubuh. Jaringan motor itu menghasilkan gerakan tubuh atau kontraksi. Jaringan saraf itu menerima dan mengantarkan rangsangan. Kesimpulan dari kelompok kami tentang jenis-jenis jaringan hewan itu jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel, ikat, otot, dan saraf. Setiap jaringan memiliki ciri dan fungsi yang berbeda-beda. Oke, kita terus untuk. Nah, benar ya, seperti kata diskusikan tadi, kalian sudah bisa mengidentifikasi jenis-jenis jaringan hewan dari gambar. Itu berarti kalian sudah mulai memahami ciri masing-masing. Bapak harap kalian bukan cuma menghafal, terutama saat kalian membedakan jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat. Itu membutuhkan ketelitian dan kalian sudah melakukannya dengan baik. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta Fani untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Baik Pak, ini kita dapat yang Bapak pastikan itu ada epitel, ada syaraf, kemudian ada apa? Untuk kemudian tadi ada ikat. Itu semua yang kita miliki apa ya? Contohnya di hewan tadi Bapak juga ada ikan, itu adalah sesuatu contoh jaringan otot yang ada pada ikan yang sering kita makan. Oke, benar sekali seperti kata Fani. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya minta Esther untuk jawab penutup. Baik, sebelum kita pulang kita berdoa. Selamat kerja segera, terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman telah menyampaikan pelajaran kita. Tuhan Yesus, berkata-kata kembali kita bertemu masing-masing Tuhan. Mari Tuhan, apabila kita berkati kami, berarti Bapak Ibu yang telah mengajar dan mendidik kami pada hari ini. Dalam nama Bapa, kami bersyukur dan kemudian amin. Terima kasih, Esther. Ya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di kelas berikutnya. Coba hubungin ini.
Baik, yang pertama tadi Pak Fris, bagaimana Pak Frista berapa kamu penampilan kamu sendiri? Buat saya sih kurang karena kurang belajar juga. Jadi saya menyampaikan materinya juga agak kurang juga. Makanya tadi pas buka juga saya udah mulai. Pertama sih deg-degan, jadi makanya canggung ngomong juga agak ragu, jadi nggak bisa ya sangkut-sangkut. Ya, apa yang membanggakan dari penampilan kita? Ya, kamu ini keren bagi saya. Bisa ini Pak yang menginjak Ya. Kemudian supervisornya Bu kali ini, silakan Bu kali ini. Mungkin lebih keras lagi. Ya, tadi suaranya keras, tapi ketika bicara dengan orang harus lebih keras lagi. Dan tadi penyampaian Prisca sudah jelas Pak. Cuman tadi dia terlalu fokus untuk kayak di materi yang ada kayak kata-kata itu mungkin terlalu fokus untuk siswanya yang menjelaskan seperti yang begini gitu Pak. Tapi itu sudah bagus Pak. Terus juga dia pas menjelaskannya materi itu dia kurang kayak berkanan ke kiri gitu. Oh iya, baik, terima kasih. Kalau dari saya ya, kita adalah berikan variasi rasa harus lulus ya. Memang tadi perlu guru, ini sudah baik ya, kanan kiri, kemudian gerak ya, menunjuk. Ya, tadi kayak agak ragu tidak menunjuk di olahraga jantung ini. Tadi karena agak belajar ya. Waktu itu saya sudah datang pagi untuk belajar ya, sebenarnya di metode itu bukan kemauan belajar. Kita nggak bisa merasa bisa sendiri, nggak bisa. Pak Fajar umur segini juga masih belajar. Ya. Ulang lagi ketika mau masuk tuh saya mengulang. Ya, misalnya ajar kamu ke materi kayak gitu kan sudah ini. Kayak materi-materi yang pokok seperti ilmu murni. Saya nggak belajar dulu. Walaupun saya udah mungkin dari 6 tahun. Kemudian ya tadi apa namanya, guru perlu memberikan pada siswa untuk berpikir atau bersiap-siap. Maksudnya kesempatan pada siswa itu terlalu sedikit untuk bertanya. Jadi guru lebih banyak tadi menjelaskannya. Tapi guru sudah menggunakan alat objek visual itu sudah bagus. Semuanya juga ya, RP yang baru itu mau diupload sehingga saya tahu yang sudah diperbaiki kemarin aja saya nggak tahu apa yang akan dilakukan. Kalau diberi nama revisi depannya. Yang lama Jangan dihapus biar aja di sini. Nah, guru tadi bagusnya sudah menjelaskan di SD yang mungkin beberapa tidak menjelaskan. Kita ya 3 soal itu penting banyak dulu. Nanti setelah ini akhirnya mau ditanyakan dari isu tadi kalau ada jangan kesana. Itu bagus ya tadi sudah beri waktu. Tadi guru sudah jalan juga sekarang sudah bagus. Ketika pulang misalnya belum kita tolong di sekolah latihan bawakan alat ini jelek gitu. Kita tolong kalau saya tidak ada waktu. Misalnya anak itu ada yang agak apa-apanya juga dengan kita. Kalau dia laki-laki kita tolongnya ke laki-laki ya. Atau kalau mau perempuan ya jangan satu orang ya, saya berdua atau 3 karena itu nanti jadi omongan kalau saya yang disuruh yang capek yang ini yang saya apalagi yang disuruh yang ganteng masuk ke dalam lab berdua. Ini nggak tahu orang pikirnya orang masuk ke lab berdua nggak tahu. Kecuali kalau kita tolong berdua gitu ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus untuk memberikan variasi rasa. Tapi memang untuk materi harus banyak belajar ya. Harusnya kan di bagian persepsi ya, jangan langsung ke alat raga ya kan tadi udah nervous di awal waktu itu kan
belajarnya itu adalah kita tahu apa kamu pernah debat atau apa ya. Kalau tadi kemarin kita suruh anak itu lari ke sana, keluar nggak apa-apa. Terus ini juga itu beliau lagi sebelum dan sudah. Mengapa bisa begini? Organ apa yang apa namanya berperan di jantung? Kita akan belajar tentang jantung anak-anak. Nah ini Bapak bawa alat peraga yang nanti kita akan pelajari. Jangan tunjuk-tunjuk dulu. Karena di awal sesi itu siswa itu masih ingin belajar apa? Mana bagian jantung? Bapak punya jantung? Elva punya. Bagian mana jantung? Sebelah mana? Sebelah mana? Itu. Maksud di sini? Di sini. Enggak tahu kan? Anak enggak tahu. Coba kalau itu sehingga waktunya itu anak berpikir. Disitulah alat persepsi. Ya, gimana Elva jantungmu? Di sini? Gimana? Kita lewat jantung di mana? Di sini. Gimana? Gak punya jantung. Gimana? Di tengah. Agak sebelah kiri. Berapa sih jantung besarnya apa? Segini. Segini. Berapa? Nah, itu kan anak berpikir loh Mas. Dan anak itu langsung pasti akan suka dengan guru itu. Sukanya dengan cara reaksinya dia atau apa. Itu udah berapa menit itu anak berpikir. Kalau kamu nggak punya jantung ya jajan kamu manusia itu kan jadi apa anak-anak? Nah, kita akan belajar jantung anak. Tapi belibet menjelaskan darah otot, darah ini kan nggak belajar. Kan? Jantung itu ada berapa ruangan anak? 4. Itu dulu, jangan. Jadi kita tuh kalau belajar public speaking itu biasanya tuh kita hari ini akan belajar 3 hal. Biasanya kalau orang-orang motivator itu yang pertama gitu. Kalau belajar dari motivator atau belajar dari tentang jantung kita ada berapa ruangan? Ada 4 anak-anak. 1, 2. Dengan angka itu dia akan tertanam di memori. Jadi kan kamu minta bagian ini untuk memori. Memorinya belum kepada siswa. Jadi kamu harus belajar terus. Tapi nggak apa-apa. Ya itu sudah luar biasa, sudah berani. Tampil di sini tidak nervous itu menurut saya sudah luar biasa. Kemudian ada yang tanya tadi ya. Terus kamu jawab ya. Apa sih tadi yang ditanya siapa ya? Fani tanya apa? Tapi kan dia suka kan juga dikasihnya terus keseluruhannya itu disebut apa? Ah iya. Kamu pasti dekat nggak bisa jawab kan? Nah, harusnya kamu lempar dulu. Coba anak-anak tadi pertanyaan luar biasa dari Fani. Itu sudah menguatkan ketika dia ditanya dia jawab luar biasa pertanyaan. Perasaan Fani pasti akan senang. Luar biasa pertanyaannya. Coba ada dari kamu yang bisa menjawab pertanyaan dari Fani, coba. Gitu. Jadi yes. Kalau ada guru ngomong ininya lepas. Kamu dengerin apa? Terus apa? Nggak boleh seperti itu ya. Kalau ini kebenaran nggak apa-apa. Tapi kalau ada siswa, nanti tolong dia punya ya walaupun dengar, ya kan, tapi kan itu hal yang apa? Kita mengajarkan juga kesopanan dan sebagainya. Itu tadi ya, jadi lempar dulu kamu sambil berpikir, boleh sambil duduk, buka HP, kan banyak kan ini, jangan kelihatan banget dari sana. Karena kalau berpikir, mereka nggak nanya kok boleh ngapain sih? Setelah jawabannya, apa coba? Ada yang jawab, ada yang jawab. Sebut aja, holding juga apa menurut kamu? Dia jawab. Tadi Pak Risa kayaknya ada yang jawab, terus ada siapa yang menjawab, terus bilang salah gitu. Jesse jawab, terus Pak Risa nggak salah. Itu jangan ya, itu membuat menjadikan restoran
Kalau itu salah, tapi saya jawabannya salah. Nah, coba diingat lagi. Ada yang lain mungkin. Itu jalan salah. Dia tiba-tiba ada anak tuh tiba-tiba emang saya jarang bicara. Terus tiba-tiba dia bicara, udah memberikan kemauannya untuk bicara, tiba-tiba dibilang salah sama dosennya atau gurunya. Sedih. Gitu. Enggak apa? Itu menurut saya ya gitu. Tapi secara luar biasa ya kita tepuk untuk bisa penampilannya sudah rapi, ganteng, rambutnya rapi ya. Tapi tadi bulpennya jangan ditaruh di luar sini, nggak enak. Tadi kan tadi saya lihat di sini posisinya, taruh di sini tadi. Tadi saya lihat di sini posisinya.